Nah, di bulan Sya'ban lah ayat 56 di dalam surah Al-Ahzab yang berkaitan dengan perintah bersalawat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, ada ayat lagi yang turun di bulan Sya'ban. Ayat apa? Ayat tentang tahwilul qiblah, tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin hamili risalatil iman wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jinan, amma ba'du. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat pentingnya nilai Sya'ban ini sekaligus wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, sekaligus wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, agar kita semuanya menyadari betul betapa kita sudah begitu dekat dengan bulan suci Ramadan, dan malam hari ini kita masuk tanggal 1 Sya'ban. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani yang khusus membahas tentang Sya'ban. Bahkan judulnya kitab itu Subhana Madza fi Sya'ban. Judul kitabnya itu Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Ditulis oleh ulama besar, seorang habib, seorang Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ayah dan kakek beliau ini mengajacu guru dari para ulama kita di Indonesia, termasuk di Bekasi, termasuk Kiai Nur Ali ketika beliau belajar di Mekah. Nah, itu punya guru namanya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, orang tua dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani yang menulis kitab Madza fi Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini bulan yang begitu mulia, dihormati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa bersemangat ibadah di bulan Sya'ban ini. Pertama, di bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 56 berkaitan dengan perintah bersolawat, yang kita semuanya tahu ayatnya, udah tahu semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Udah tahu semua. Tapi boleh jadi tidak semuanya umat Islam menyadari bahwasanya ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Dan itu bukan satu kebetulan pastinya. Kenapa turun di bulan Sya'ban? Kan ini mendekati Ramadan, di mana kita semuanya kalau mendekati Ramadan dan di dalam bulan suci Ramadan, di antara yang kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, jangan kita udah banyak berdoa, tahu-tahu tertolak gara-gara lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bulan Sya'ban lah ayat 56 di dalam surah Al-Ahzab yang berkaitan dengan perintah bersalawat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, ada ayat lagi yang turun di bulan Sya'ban. Ayat apa? Ayat tentang tahwilul qiblah, tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu di bulan Sya'ban. Jadi kita merenungkan rangkaian bulan ini, ya Allah, luar biasa. Rajab, Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sya'ban, pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Jadi ayat 144 di dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu perintah pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa. Kemudian Allah berfirman, fawalli wajhaka, hadapkan wajahmu, dirimu, syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya dan turunkan perintah pemindahan kiblat di bulan Sya'ban sebagai satu kemuliaan dari Allah yang diberikan khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bayangin, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi yang dimaksud fatarda, engkau ridha, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatnya bukan fayarda, bukan Allah ridha. Coba renungkan, coba. Bukan wala saufa yu'tika rabbuka fayarda. Allah akan ngasih kepada engkau hingga Allah ridha, bukan. Tapi fatardo, engkau ridho. Yang dimaksud engkau ridho bukan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin coba. Mulia banget itu Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah pemindahan kiblat itu di bulan Sya'ban. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Bahkan ada yang menghitung lebih rinci lagi, 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Karena Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah itu hari Senin. Hari Senin.
Tanggal 12 Rabiul Awal. 17 bulan 3 hari. 17 bulan lebih 3 hari. Yang asoh. Yang rinci. Yang tafsil. Yang tafsil. Enggak asoh, enggak bicara asoh. Yang tafsil, yang rinci. 17 bulan 3 hari. Nah, turunnya ayat pemindahan kiblat itu bulannya di bulan Sya'ban. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada hadis riwayat Imam Nasa'i. Hadis riwayat Imam Nasa'i yang tadi dibaca oleh Ustadz Faisal. Ini hadis yang sahih dan sepakat ulama sahih hadis riwayat Imam Nasa'i ini tentang bulan Sya'ban. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putra sahabat juga yang bernama Zaid bin Harithah, yang awalnya diambil anak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turun ayat ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah, panggil seseorang itu pakai bin bapak yang sebenarnya, bukan bin orang tua adopsi. Tadinya masih boleh. Nah, ketika Rasulullah SAW mengambil anak namanya Zaid, itu binnya disematkan bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Jangan panggil seseorang itu dengan ayah yang mengasuhnya, tapi panggil berdasarkan siapa orang tua atau ayahnya. Kalau memang ketahuan ayahnya itu, mungkin dia yatim ya, atau tadinya susah kemudian kita ambil, kita adopsi. Nah, kemudian setelah ayat itu turun, tetap panggilannya Zaid bin Harithah. Lah Zaid bin Harithah ini Allah karuniai anak yang saleh, bahkan pejuang, namanya Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Ada yang unik dari pribadi besar walaupun masih belia yang bernama Usamah bin Zaid. Waktu masih usia 17 tahun, Usamah bin Zaid ini sudah diangkat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan perang, pimpinan pasukan tempur, yang bawahannya sahabat-sahabat yang jauh lebih senior, baik secara usia termasuk secara masuk Islamnya. Bayangin, Abu Bakar anak buah, Umar anak buah, Utsman, Sayyidina Utsman anak buah semua. Kali kita merenungkan itu, Rasulullah SAW itu sudah luar biasa pandangan beliau ke masa depan yang sangat jauh tentang apa? Regenerasi, tentang estafet. Bayangin. Dan waktu itu sahabat sempat pada kaget, dah, kok Rasulullah ngangkat bocah sih? Nah gitu gampangannya kalau bahasa kita. Ngapa Usamah kagak ada? Mungkin yang lain masih ada. Tapi sahabat itu bicara itu di hati sanubarinya bukan berdasarkan kebencian, bukan. Kaget aja, kenapa Rasulullah nggak mengangkat itu ya, si anu ya, enggak. Jadi enggak, ya Nabi itu kurang pas, enggak. Hanya ada pertanyaan aja.
Kalau tadi saya bicara, kenapa kok Nabi ngangkat bocah, itu mah bahasa saya, bahasa Betawi. Itu ungkapan dia sekitar ya, seputar itulah ya. Nah, ini Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru saja dibaca itu hadisnya oleh Ustaz Faisal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri, lam araka, saya tidak melihat engkau. Ro'a yara, lam araka, ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau tasumu, engkau berpuasa syahran, di satu bulan, minasyuhuri, dari bulan-bulan, matasumu, apa yang kau lakukan puasa, min sya'bana, dari bulan Sya'ban. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu oleh para sahabatnya diketahui beliau itu ternyata begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai ungkapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kana yasumu Sya'bana kullahu. Jadi ada bahasanya kullahu. Rasulullah itu puasa Sya'ban kullahu, semuanya. Tapi yang dimaksud kullahu oleh Sayyidah Aisyah itu bukan semuanya hari-hari di bulan Sya'ban, itu gambaran banyak. Makanya ada kata illa qalila, kecuali sedikit hari di bulan Sya'ban beliau tidak berpuasa. Jadi hampir 1 bulan penuh di bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Bayangin, hanya 1-2 hari Rasulullah itu tidak puasa. Untuk apa? Ini ada maksud dan tujuan penjelasan hukum. Kalau Rasulullah puasa Sya'ban 1 bulan penuh, nggak ada bolongnya, nanti diambil kesimpulan oleh sahabat puasa itu 2 bulan wajib, bukan cuma Ramadan. Nah, Rasulullah ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak puasanya Nabi itu ada pesannya. Pesannya apa? Di antaranya Sya'ban ini mulia, Sya'ban ini terhormat, peningkatan ibadah harus grafiknya naik. Nabi praktek langsung puasa hampir tiap hari. Cuma 1-2 hari Rasulullah tidak berpuasa, hanya 1-2 hari. Selain itu hampir 1 bulan penuh Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini para sahabat tahu Rasulullah kok bulan Sya'ban ini banyak puasa ya. Kenapa ya? Ada apa ya? Hikmahnya apa? Maka sahabat Usamah bin Zaid ini mewakili para sahabat yang lain yang saat itu mengetahui betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, di mana kita sudah mulai malam hari ini. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun, itu bulan itu maksudnya bulan Sya'ban. Yaghfulun nasu anhu, di mana annas banyak orang, maksudnya yaghfulu lalai, baina Rajabin wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maksud Nabi bersabda seperti ini, orang itu terkonsentrasi ibadah biasanya Rajab dan Ramadan, tengah-tengah udah paling-paling ntar nisfu, paling-paling itu di tengah-tengahnya doang. Tapi di awal Sya'ban sampai tengah dan kemudian setelah 15, 16 sampai akhir Sya'ban, ya udah biasa aja lagi. Lain sama Rajab kemarin. Makanya Rasulullah SAW ingatkan kita umatnya dan sahabat-sahabat beliau, aku ini berpuasa karena banyak orang lupa
tentang kemuliaan Sya'ban ini, terkonsentrasi ibadahnya hanya Rajab dan Ramadan. Nah, itu alasan. Itu jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana. Nah, terus apa lagi? Wa dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Itu bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrun, bulan, turfa'u, diangkat, fihi, di dalamnya, al-a'malu, amal-amal kita semuanya. Yang dimaksud amal-amal kita ini amal setahun. Amal setahun. Kalau bahasa administrasi dunia, tutup buku. Di bulan Sya'ban. Nanti detailnya kita jelasin lagi kalau udah masuk nisfu Sya'ban. Ini Rasulullah yang bilang, hadis sahih. Bulan Sya'ban ini bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan di mana amal-amal kita yang setahun diangkat, disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbil alamin. Allah pemilik, pencipta, pemelihara alamin, alam semesta. Ini di bulan Sya'ban. Amal tahunan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, maka aku senang, aku pengen, an yurfa'a amali, ketika amalku diangkat, wa ana shaimun, aku lagi puasa. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Apa enggak mau kita omongan Nabi kayak begini? Padahal Nabi kan nggak perlu kayak begini, ngapain coba? Udah inna fatahna laka fatham liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira lakallah, udah ampunan semua sama Allah. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, itu juga kalau ada. Yang lalu, yang akan datang, bukan cuma yang akan datang, sudah digaransi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin dihapus dosanya yang lalu, tapi yang akan datang mana kita tahu. Tapi kalau Rasulullah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, kelar semuanya. Tapi Nabi yang sudah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, kelar, masih ngomong fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Saya senang ketika amal saya diangkat, saya lagi puasa. Emang ada amal Nabi yang kagak baik? Enggak ada. Tapi Nabi ngomongnya begitu. Lah kudunya kita malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi aja seperti itu, ya Allah, tawadhu banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin amal kita yang setahun ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Nah, makanya sudah sepatutnya kita ini cakepin nih amal kita. Kenapa? Ini mau dilaporin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi puasa, diikuti oleh para sahabat beliau. Bahkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberikan satu penjelasan, walaupun Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Quran, tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat kalau masuk bulan Sya'ban aqbalu, bahasa Anas, bahasa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aqbalu 'alal masahifi. Jama' dari mushaf.
aqbalu 'alal masahifi. Sahabat itu sudah mulai berkonsentrasi membuka masahib, maksudnya mushaf-mushaf, lembaran Quran maksudnya. Udah mulai sahabat, nggak nunggu Ramadan lagi. Sudah mulai terkonsentrasi dan berkonsentrasi buka masahib, lembaran-lembaran Quran. Nggak nunggu Ramadan yang masih sebulan lagi, agar nanti ketika Ramadan itu udah terbiasa. Makanya pernah saya sampaikan di sini ucapan seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Warraq, bahwa Sya'ban ini syahrus saqyi lizar'i, bulan nyiram tanaman, maksudnya ngerawatin. Wa Ramadan syahrul hasadi lizar'i, bulan dimana manen tanaman. Lah, ini penting buat kita semuanya. Apalagi yang selanjutnya, Sya'ban ini digunakan banyak oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan grafik bacaan istighfar. Bukan bulan-bulan kemarin kagak istighfar, bukan. Cuma ini ditingkatkan lagi. Seperti bacaan Quran, bukan para sahabat kemarin-marinnya enggak baca Quran, sahabat orang yang begitu semangat membaca Quran. Kenapa? Nabi kan pernah pesan, jangan lupa ini menghatamkan Quran sebulan sekali. Yang selanjutnya, kalau begitu semangat, Nabi berikan kesempatan dan batasi harinya 3 hari. Jangan 1 hari hatam. Biar bisa, kata Rasulullah SAW, membaca Quran itu dengan baik. Kalau bahasa kita tartil. Kalau menghatamkan Quran jangan sampai kurang dari 3 hari. Itu angka yang Rasulullah SAW berikan batasannya, tapi bukan mutlak. Maksudnya biar bisa tadabbur, di kebanyakan kita setiap 3 hari hatam. Jadi 1 hari 1 malam 10 juz 3 hari, itu yang udah paling maksimal. Jangan sampai kemudian 2, apalagi 1 hari. Nanti kalian cuma bisa membaca doang, nanti tadabburnya kurang gitu. 3 hari. Tapi tadi saya katakan bukan berarti mutlak ya. Mutlak nggak boleh, jangan. Karena banyak para ulama itu yang menghatamkan Quran itu sehari semalam, banyak. Termasuk para pakar hadis dan para perawi hadis. Tiap hari sehari semalam itu hatam Quran 30 juz. Sehari semalam, tiap hari hatam Quran. Termasuk ulama di zaman ini juga, atau beberapa yang lalu, seperti Al-Maghfurlah Mbah Dimyati di mana? Pandeglang. Itu ketika beliau masih hidup, tiap hari hatam Quran. Bahkan beliau itu ada kisah uniknya, membaca Quran dan menghafalkan Quran di usia tua. Mbah Dimyati itu baca, kiai benar, bahkan sufi, orang soleh besar, itu menghafalkan Quran di usia yang sudah tua. Karena semangat luar biasa, hafal. Mudah-mudahan kalau kita punya kesempatan, terus waktunya luang, bisa lah menghafalkan Quran. Tapi jangan, gak usah ngoyo, jangan. Ntar bini kita kebingungan. Tapi kalau kita punya kesempatan dan nggak ada halangan apa-apa, ini mengisi waktu di usia, apakah yang kita sebut dengan pensiun, atau kemungkinan di kantoran juga, atau kita pedagang tapi sudah kita delegasikan tugas kepada anak kita, menantu kita, cucu kita. Jadi kita kan waktu punya banyak luang. Ngapalin Quran daripada nggak ngapa-ngapain, boleh. Bagus, mulia, terhormat. Dan banyak orang yang menghafal Quran itu di usia tua dan kemudian mengajar apal. Ya cuman paling kagak kalau kita mah baca aja deh udah.
Kalau kita nggak baca, dengerin bacaan. Pak Rahman dengerin baca Pak Haji Muhyiddin lagi baca Quran, misalnya. Pak Haji Atta, Ustadz Ali lagi baca Quran, dengerin bisa. Pak Haji Dayat dengerin lagi Pak Haji Agus Suripto baca Quran, nggak masalah. Atau Ustadz Simaan, Ustadz Subana, nggak masalah. Sudah bagus. Walaupun nggak baca, tapi dengerin mengaji acu. Dengerin itu maksudnya bisa juga lihat Quran karena bisa baca, atau nggak bisa baca Quran tapi dengerin orang baca Quran. Dapat nggak pahalanya? Ya dapat. Meskipun nggak bisa baca Quran, itu indahnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dicoret sama Allah. Lalu dengerin doang bisa kagak? Nggak begitu. Itu manusia. Karena Allah maha semuanya, maha bijak sana. Dengerin nggak masalah, dengerin doang. Apalagi sih bisa Pak Fauzi dengerin nih, ya Pak Haji Ganda dengerin, atau jamaah kita yang lain semuanya. Waduh, dengerin dan juga nyimak, dengerin dan juga nyimak. Nah ini dalam rangka kita wadzakir, mengingatkan termasuk untuk diri saya. Ayo, ini malam nih, malam udah Syaban ini. Nanti besok kan bisa puasa kita. Besok puasa. Rajab banyak puasa, ini juga Syaban kita banyak puasa. Rajab banyak ibadah, Syaban juga kita banyak ibadah. Nanti puncaknya ketika masuk bulan suci Ramadan. Istighfar yang bagaimana? Bagaimana aja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Atau Allahumma anta rabbi, yang merupakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang selanjutnya atau yang akhir sebelum kita masuk Isya, perbanyak doa, terutama yang ma'thurat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak doa-doa yang kita nggak baca, yang merupakan doa-doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya baca doa pendek banget, dan juga jamaah sering nanya sama saya nih, nanya, doa pendek itu doa apaan sih? Bukan saya nggak mau baca doa yang lain, ini kan udah habis ngaji, jamaah udah capek. Lah kalau saya baca doanya 3 lembar, jadi saya baca doa yang jami aja deh, yang ya Allah, yang sering saya baca doa Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Maksudnya ya Allah, hati-hati kita ini ya Allah padukan ya Allah. Hati kita ini semuanya berikan ya Allah, saling semuanya kompak. Jangan sampai di hati kita itu ada masing-masing ada dengki di antara kita. Itu yang selalu saya baca, karena saya pikir yang paling penting zaman sekarang itu orang jaga hatinya. Jangan dikit-dikit marah, ngambek, tersinggung apa segala macam, gampang banget, terutama orang-orang di kota. Maka selalu kita baca Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Padahal doa-doa Rasulullah ya banyak banget. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Doa Nabi itu selalu cakep-cakep. Seperti apa namanya itu, bahasa sastra. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Banyak doa. Doa Rasulullah tuh cakep-cakep, indah-indah bahasanya, sastra puitis. Kita tanya nanti sama Ustaz Faisal, guru-guru yang lain, Tad, tulisin Pak doa-doa Nabi. Nah, tadi tulisin. Nah, baca nih, diperbanyak di bulan Sya'ban. Nanti Ramadan kan udah biasa.
Kita udah lancar baca-baca doa itu, tinggal dimantepin lagi, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.